Di Pondok Pesantren Nuswantoro atau Nuri Sifa Nusantara itu ada 5. Dan ini bukan sesuatu hal yang diada-ada. Ini adanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saya ucapkan terima kasih matur suwun dumateng Bapak Ibu sedaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya karena sudah mau datang ke gubuk saya ini, yaitu ke Pondok Pesantren Nuri Sifa Nusantara atau Nuswantoro. Semoga rawi panjenengan mriki niki wau, semoga kedatangan panjenengan ke tempat ini menjadi wasilah, menjadi sababiyah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih semakin cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin berbakti kepada orang tua, semakin sayang kepada keluarga, suami dan juga anak-anaknya, semakin baik kepada tangganya, dan semakin berguna untuk nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu untuk panjenengan semua ketahui bahwa yang menjadi pondasi dari Pondok Pesantren Nuswantoro itu yang menjadi mental dasar dari Pondok Pesantren Nuswantoro atau Nuri Sifa Nusantara itu ada 5. Dan ini bukan sesuatu hal yang diada-ada. Ini adanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika saya mendapatkan isyarah ini, itu dalam keadaan yang benar-benar sangat menderita. Jadi waktu kejadian ini, waktu itu saya ada pasien yang ketemu saya di Malaysia kemarin itu. Pasien ini waktu itu bertengkar antara kakak sama adiknya, itu bertengkar di sini itu masih bertengkar. Bahkan ketika beliau bercerita ke saya, kakaknya itu mau dibunuh sama adiknya, mau dibunuh. Jadi di rumah ini sudah bawa golok, sudah bawa senjata tajam, mau bertengkar.
Akhirnya musyawarah di desa Tulungagung, di Kabupaten Tulungagung. Tepatnya itu di Kaligambir. Naik ke gunungnya saya waktu itu. Jadi ketika mereka bertengkar itu, akhirnya pihak keluarga besar itu musyawarah bersama dengan RT RW. Ini bagaimana penyelesaiannya? Oh, datang aja ke Samsudin, ke Gus Samsudin ya kita sana. Nanti kita minta musyawarah sama beliau gitu. Kenapa beliau minta musyawarah? Ternyata kakaknya ini datang ke seorang orang tua, ke seorang dukun lah begitu. Beliau ditanya kenapa kok keluarganya ini sakit-sakitan, ibunya itu meninggal kenapa gitu. Terus kata orang tua itu, ini adikku punya pesugihan. Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Videonya ada waktu saya datang sama pengacara. Nah ketika itu akhirnya yuk kalah no. Kakaknya kalah, demi Allah, demi Rasulullah. Kalahku. Adikku ngorbanke berarti numbalke ibuku dewe, ibunya ditumbalke goro-goro sugih. Karena memang kebetulan adiknya ini kaya. Kakaknya kebetulan dia masih ada duit. Diomongi lah ibu meninggal, bojomu sakit ini mergo adikku ini pesugihan. Wes kalah sampai rumah ngambil gulung, reng datangin rumah adiknya. Wes golok di adikku di tak kata ini, oh rame kok sekampung. Orang sekampung rame. Orang sekampung rame. Akhirnya ngumpul, terus ditanya masalahnya apa. Adalah adiknya pas dari rumah. Ini kata mbak ini, adik saya ini punya pesugihan, makanya ibu saya meninggal di kesakitan. Terus akhirnya dibawa ke balai desa. Di balai desa ya ada penjagaan untuk nih, kalau di jalur saya. Terus ditemu mbak adik sumpah kalau dia itu tidak punya pesugihan, tapi ya tidak percaya bisa dikabelani kayak dukun atau diobeni orang. Akhirnya pihak desa wes nginai di Jawa Timur ini kan enek pemberantas dukun. Cerita ngomong ini sana yang cerita bukan saya. Ayo kita ngomong di Samsudin naik. Ayo datang ke sini, banyak orang. Waktu itu ada 7 kalau nggak 9 orang. Terus beliau menghadap saya di dalam sini. Ini ada videonya. Terus akhirnya kita musyawarah ngobrol. Saya tanya masalahnya apa, beliau cerita. Ya seperti itu tadi. Terus tanya ke saya jawab. Kalau menurut saya, beliau ini kaya bukan karena punya pesugihan. Bapak Ibu, ini murni karena beliau itu memang ditakdirkan Allah menjadi kaya. Oh, beliau punya usaha dagang. Tetapi dengan ini masyarakat ya tambah-tambah guys, enek ngomong, usahanya lo cilik, aku ya tahu mangan kokono balik gede, tambah-tambah barang-barang. Kayak gini enek sing ngandani lek iki duwe pesugihan, wes. Jadi saya resen buah-buah nih, ada ngomong tutup warung nih, pokoknya wis tambahan. Udah gini aja wis kata saya. Pertemukan saya sama dukunya ini sama mbahnya ini. Ya, kalau beliau bisa membuktikan beliau ini punya pesugihan, saya siap untuk mati kata saya begitu. Oh gitu siap. Akhirnya saya ke sana. Waktu itu saya datang ke sana sama Pak pengacara saya, Kang Padawa, terus dengan beberapa santri. Saya berangkat ke sana. Tulungagung. Really nih, Tulungagung. Sampai di sana, lihat RT dulu. Saya panggil mana Pak RT mana? Ada Pak RT mana? Pak RT-nya nggak kelihatan tengok. Itu kamu telah ya. Rekod kita nggak mau datang. Ya wis lah, wis lurahnya ada. Ngumpul satu ruangan,
yang sakit tadi itu terus nangis lah. Terus saya bilang, mana dukunya gitu? Dukunya nggak bisa datang, gitu. Banyak nggak bisa datang. Gitu. Kalau mau tahu konfliknya, lihat aja di channel YouTube saya. Akhirnya saya bilang, kalau orangnya nggak mau datang, saya ke sana. Kalau saya ke sana nanti urusannya beda. Saya bilang. Terus pengacara saya bilang, ini masalah ini mau selesai di sini atau dibawa ke ranah hukum. Kalau nggak mau datang, masalah ini bawa ke ranah hukum. Akhirnya nunggu sejam, 2 jam, 3 jam, 7 jam, nunggu jam 7 malam sampai datangnya itu jam 12 malam dulunya. 12 malam baru kok. Sebenarnya anaknya, ungkir-ungkir nggak? Nah, setelah ketemu itu debat macam-macam. Beneran ini, saya tahu kalau ini punya pesugihan ini. Soalnya saya melihat jinnya, katanya begitu. Terus intinya sama saya debat. Terus akhirnya beliau tanda tangan mengakui kalau adiknya ini tidak punya pesugihan. Nah, dan masalahnya selesai. Tapi ternyata nggak selesai di situ. Sampai di situ pulang dari situ saya di rumah itu nggak bisa tidur, guys. Wetengku luworo silahku wis gelojotan. Oh ternyata mainnya belakang. Main belakang. Akhirnya dia tahu kali itu. Intinya orangnya gelut dulu. Ya waktu itulah, waktu posisinya saya sakit itulah, saya minta petunjuk kepada Allah. Terus akhirnya waktu itu mendapatkan cara untuk menyadarkan dukun itu, dan salah satunya juga mendapatkan 5 dasar mental pondok pesantren Nuswantoro. Jadi ini menjadi mental kita atau menjadi jalan kita untuk mendirikan pondok pesantren Nuswantoro ini, atau untuk mengalirkan masalah-masalah ataupun gangguan, baik itu yang ada di dalam diri kita ataupun orang-orang yang terkena gangguan sihir. Jadi panjenengan ini loh, kabeh sing kene santri-santri kuwi. Panjenengan itu lek kene ya kudu gelem nglakoni 5 dasar fondasi pondok pesantren Nuswantoro niku. Lek orang sampean dek kene ku malah iso-iso kenaan kotoran yang malah bahaya. Jadi untuk mengalirkan masalah dari tempat kita itu kepada Allah atau ke lautan ma'rifatullah, itu jalannya dari 5 itu tadi. Di santri-santri ya harus menjalankan itu. Yang pertama, santri itu harus menjalankan sholat. Jadi berpegang teguh kepada tali Allah itu yang pertama, yaitu harus menjalankan sholat. Aku selalu bolak-balik, pokok sopa sing kene kok gak sholat, demi Allah saya katakan pasti keluar dari sini. Mbuh kuwi sing nyantri, mbuh sapa. Bahkan saya sampaikan ke diri saya sendiri. Ini sabdo tadi. Pokoknya di sini itu yang pertama harus menjalankan sholat. Kalau nggak sholat, mesti metu kok ini. Boleh orang rezeki kok ini orang yang taruh kaya dan orang sholat. Yang pertama, untuk siapapun yang datang ke sini, entah itu untuk ngaji, nyantri, ataupun bertamu, silaturahmi, ikuti ini sholat sih. Jadi kalau datang ke sini itu jangan yang pertama tujuannya itu ketemu sama saya, pengen ini, pengen itu, nanti dulu. Wis sampean seperti tekok ini, sing penting belum sholat mulai. Mau sholat di musola atau ketika pulang dari sini memperbaiki sholatnya. Terus tiba ada baru kayak nabung kalau gini. Bagaimana sih nabung begini? Apa mana sih nabung begini? Makanya yang sholat di sini, yang di sini, yang nggak sholat itu bugi yang bukan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, fondasi kita itu yang kedua adalah mengamalkan sholat.
Mulai sholat ini mesti lebar sholat ini sholawatan. Apa mana yang sholat pengis luar biasa. Terus yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Itu yang utama, yang nomor 3. Termasuk dengan memiliki ngaji, sholat, salah satu bakti ini jenengan orang tua. Soalnya di sini itu ya orang yang nanggung narkoba dan sebagainya. Makanya terus dikirim di sini. Itu yang ketiga. Yang keempat, baik kepada sesama atau bermanfaat untuk umat. Dan yang kelima adalah cinta kepada negara. Siap ya? 5 itu dilakukan, siap ya? Itu dilakukan. Oke, mawon, semoga bisa memberikan manfaat dan semoga benar-benar bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.